Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023. Nah, emiten apa yang akan kita lihat hari ini? Ada 3 emiten. Ya, ada beberapa emiten bank. Saya coba pilih ya Bapak Ibu ya. Kita akan melihat sebentar ada BMRI, kemudian ada mungkin BBCA di Swapidio, ada PGO, dan ada Inco atau Akra ya, Akra saja ya. Jadi kita ambil BMRI, PGO, dan Akra. Oke, seperti biasa informasi ini bersumber dari pin Telegram sekuritas kita yaitu Pintrako. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama kami, bisa mengunduh aplikasi kami ya di Play Store atau App Store dengan nama Profit Anywhere. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mengunduh, Bapak Ibu akan bisa langsung mendapatkan akun SDN. Jadi bisa mengikuti langkah-langkahnya dan bisa Bapak Ibu memilih kedua ya, dua pilihan yaitu ada yang syariah dan ada yang reguler. Nah, apabila Bapak ingin kedua-duanya bisa membuat dua akun. Jadi akun investasi dan akun trading bisa dipisahkan Bapak Ibu. Kemudian untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa melihat di kolom deskripsi. Di situ ada nomor ID saya Bapak Ibu ya untuk saya dipilih sebagai sales Bapak Ibu. Dan insya Allah Bapak Ibu akan saya arahkan ke kelas-kelas yang bisa membuat Bapak Ibu teredukasi dengan saham ya. Dan tentunya banyak kelas menarik juga lainnya, itu ada klinik trading dan ada konsultasi porto. Itu hanya berlaku untuk nasabah Pintrako ya Bapak Ibu. Oke, kita akan langsung melihat untuk BMRI. Seperti biasa BMRI ini kita akan membuat support dan resisten Bapak Ibu ya. Adik-adik sekalian, semoga sehat selalu di sana. Semoga tetap semangat, yang masih sekolah, yang masih kuliah tetap semangat ya. Jaga kesehatan, perkuat imun tubuh. Oke. Jadi saya akan lihat BMRI. BMRI ini untuk pivotnya itu di 5.700. Kemudian untuk close-nya, harga close ya, harga penutup kemarin di 5.725 ya. Jadi satu fraksi di atas harga pivot. Nah, ini bisa kemungkinan ada potensi naik. Bisa kita jual di harga resisten 1 dan resisten 2 ya. Resisten 1 kita di 5.007,5 dan resisten 2 kita di 5.800 ini ya. Jadi ini akan menjadi resisten kita. Ini tidak mampu kemarin, sempat naik lagi setelah mendapatkan resisten 1. Dia turun ke bawah ke support ya. Akhirnya ke support berikutnya. Nah, ini apabila dia menembus support lagi Bapak Ibu, seperti plan kita, kalau Bapak Ibu ingin stop loss silakan, namun kalau ingin menunggu saja atau melakukan FVG itu juga terserah Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu adalah pemegang paling utama yang merencanakan keuangan Bapak Ibu sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu membuat plan apakah akan stop loss atau membuat atau melakukan AVG ya. Dan silakan perhatikan saham-saham yang memang patut disimpan dan saham-saham yang harus dilepas. Apa yang bisa menjadikan kita patokan yaitu dengan melihat fundamentalnya. Ya, semakin fundamentalnya baik, setiap dari tingkatan profit juga tetap meningkat, ya tidak ada penurunan, terus meningkat. Silakan Bapak Ibu membuat pilihan untuk menyimpan ya. This on Bapak Ibu ya, disclaimer on. Oke, kita akan membuat ini menjadi resisten 1 kita, resisten 2 ya. Jadi kita bisa menjual antara 5.750 sampai 5.700 ya, 5.750 sampai di 5.800. Kita akan cek dulu ya Bapak Ibu ya. Oh ini ya. Ini. Jadi kita bisa menjual di antara 57,5 sampai di 5.800. Kemudian untuk resisten 3-nya ada di 5.900. Kita akan cari di sini ya, pas di
Bollinger Band tengah. Nah, ini Bollinger Band tengah hampir hampir sama, bukan hampir sama ya. Indikatornya hampir menyamai nilai dari MA Bapak Ibu. Karena apa? Memang kata mentor saya selisihnya hanya sekian persen ya. Jadi kita bisa menjadi patokan Bollinger Band sebagai MA juga. Karena Bollinger Band adalah perpaduan Bapak Ibu, perpaduan indikator antara MA dan indikator yang lainnya. Silahkan dibuka bukunya ya Bapak Ibu ya. Saya juga masih terus belajar. Oke, ini untuk yang F3 kita akan coba membuat plan panjang. Ini ada pertemuan trend line. Saya akan coba menurunkan di sini. Ya, ada beberapa pertemuan dan di sini juga masih merupakan titik temu antara trend line ya dengan resistennya dan dengan candlenya juga. Oke, jadi kita paling banyak menunggu di 675. Nah, ini adalah support terdekat kita di 5.600 atau kita naikkan di sini saja ya. Ini bisa menjadi area stop loss ataupun area untuk melihat. Nah, kalau sesuai dengan pivot, ini adalah masuk wilayah support 1 ya Bapak Ibu ya. Kemudian support 2-nya di 5.000. Oh, dia masuk di support 2. Support satunya di sini di 5625. Kemudian support 2-nya di 5.600. Kemudian support 3 itu masuk di 5.500. Kita akan buat untuk support 3-nya di mana gerangan ketemunya 5.500. Ini biasanya di sini ada sini. Agak jauh ini. Oke, di sini ya. Kita ganti warna hijau. Nah, yang Bapak Ibu ingin entry bisa menunggu di area sini. Di antara 5650 sampai 5600 ya. Perhatikan ini ada tanda seperti ini, seperti dead cross ya. Jadi kita bisa melihat dulu apabila Bapak Ibu tidak ingin terburu-buru, bisa melihat dulu 30 menit setelah pasar buka ya, open market, apakah dia trennya akan naik atau turun. Yang jelas harga pivot ini berada di bawah harga close kemarin satu fraksi. Jadi kemungkinan bisa untuk sampai di R1 maupun R2 ya potensi. Dan in this on Bapak Ibu ya, disclaimer on. Bisa jadi ke bawah, bisa jadi trennya naik. Jadi kalau bukan naik turun ya. Oke, BMI kita clear, kita ke PGO. PGO. Oke, PGO. Oke, PGO kita akan melihat kembali untuk pivotnya, nilai pivot. Jadi kita ini kawinkan ya Bapak Ibu antara trend line, antara support dan resisten dan pivotnya ya. Karena bisa mendukung begitu dikatakan pivotnya lebih kecil dari harga close, kita bisa melihat secara candle ya apakah mendukung atau tidak. Oke, PGO adalah untuk nilai pivot 1400. Nah, ini penutupnya di atas ya, di 1405, satu fraksi di atas. Oke, untuk resisten 1, resisten 2 yang sudah memiliki emitennya bisa menjual di 1440 atau 1475 ya. 1440 atau 1475. Kita cari di sini, ini 1455. Kita turunkan lagi di sini di 1420. Agak jaga anunya agak dikit, agak kecil. Ini 1450, ini 1435. Nah, kita ikut yang mana ini saja ya, 1440. Nah, ini ada berapa? Oke. Kemudian di R2 di harga 1475. Cari dulu di candlenya di mana? 1475. Apakah peluangnya besar? Sepertinya di sini saja ya Bapak Ibu ya. Saya ambil di 1485. Nah, bisa kita ambil di area sini di tengah-tengah. Bisa dari sini diambil untuk sell-nya 1430 sampai 1485. Kemudian kita ambil yang paling jauh di area 1550. 1550. Ini 1575. Ini sini ya 1570.
1550. Kita turunkan lagi. Nah, di sini ya. Ini ada. Ini. Oke. Di sini adalah nilai paling tingginya. Kemudian untuk supportnya, kita lihat RSI-nya ini. Masih ke atas ya. Tapi tidak lama lagi akan masuk ke daerah overbought, yaitu jenuh untuk membeli. Jadi ini masih banyak yang membeli. Kita lihat posisi volume buy masih ada. Jadi kemungkinan trennya masih bisa naik ya. Oke, Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Belum ya. Oke, supportnya. Support pertama yang paling dekat adalah 1365. Kita akan cek apakah sama dengan trendline kita. Nah, kita ambil di sini saja ya. Kita bisa menunggu di 1370. Kemudian tidak apa-apa, tidak sama dengan pivot ya Bapak Ibu ya. Kita sesuaikan dengan candle saja, tapi tidak jauh dari harga pivot. Kemudian yang kedua di 1325. 1325. Ini 1325, 1340. Kalau di sini apakah gerangan 1320 ternyata ya. Ini kayaknya lebih dekat ya 1320. Peluangnya lebih besar. Kalau kita ambil di sini 1330. Oh iya di sini ya, pas di sini. Twing. Oke. Ini juga pas di sini hari sini. 1325. Kemudian yang paling bawah adalah apabila menembus sampai 1250, silakan Bapak Ibu kembali untuk bernegosiasi di hati Bapak Ibu. Apakah akan melepasnya atau tetap bertahan ya. 1260 ini kalau di sini dia jauh ya, 1225 ini bisa menjadi harga stop loss kalau ingin stop loss. Ini bisa menjadi alarm di 1250. Kita di situ saja ya. Ini di sini adalah 1250. Oh iya betul. 1250. Oke ya Bapak Ibu ya, di sini ada stop loss kalau ingin stop loss. Oke, jadi untuk buy-nya bisa di sini ya Bapak Ibu. Bisa menunggu di area sini di 1365. Jadi harga support adalah harga buy, harga resisten adalah harga sell. Resisten adalah warna merah, supportnya adalah warna hijau ya. Hijau ini adalah buy, merah ini adalah sell. Buy, sell. Kalau syariah kita membeli dulu, baru kita menjual ya. PGO, setelah itu kita ambil apa lagi? Akra ya kalau tidak salah ya. Akra atau Inco ya. Akra saja ya Bapak Ibu ya. Kita ambil Akra. Akra Corporindo. Akra ini untuk harga pivotnya adalah 1455. Nah, ini di bawah ya Bapak Ibu ya. 1455 kata mentor saya. Kalau posisi seperti ini, kita bisa mengantre untuk buy-nya di R2 maupun R3. R2-nya di mana? R2-nya salah ya, mohon maaf. Maksudnya di bukan R2. Support bukan resisten ya. Resisten untuk sell. Kalau kita membeli adalah support. Kita bisa menunggu di antrian di 1430 atau 1405. Nah, kita cari dulu di mana 1430. Ini 1440. Ini 1440. Pembuka di mana? Oh, 1450. Tunggu ya. Ini di harga 14, ya, betul. Di bawah harga pivot ya. Trennya kemungkinan potensi tren turun ada ya Bapak Ibu ya. Di sini harga untuk paling dekat di support 1 di 1440. Nah, ini ya pas di sini ada break berapa kali termasuk kuat ini 1440. Kemudian untuk S2-nya atau support 2 di 1430. Sini 1420 kalau kita. Nah, ini di sini ya. Kemudian ada di 1405. 14, ini pas di Bollinger Band bawah. Nah, ini kalau kita lihat Bollinger Band ini akan membentuk seperti ini ya. Mau mendatar. Nah, ini biasanya kalau mendatar begini untuk Bollinger Band bisa jadi penentuan dia akan ke bawah atau ke atas ya. Kita bisa melihat seperti ini sebagai membentuk pipa. Ini kata mentor saya juga ya Bapak Ibu ya. Jadi saya banyak belajar sebelum masuk di pasar modal.
Harusnya seperti itu. Bagi yang baru, sebaiknya mencari ilmunya dulu, kemudian mulai belajar ya. Mulai belajar, mulai trading. Saya kemarin sempat belajar ambil yang 6 bulan, kemudian lanjut lagi yang 6 bulan, jadi 1 tahun. Kemudian alhamdulillah pintar aku juga sering memberikan edukasi sehingga menambah wahana tambah menambah pengetahuan ya. Nah ini kalau kita lihat di sini ya, ini adalah membentuk uh, pipa ya. Saya cari-cari yang agak pipanya panjang, ternyata tidak panjang. Hup, ini ayolah move. Oke, ini ya. Nah, setelah ini, nah lihat apabila sudah lewat di Bollinger Band tengah ya, kalau warna candle hijau motong di Bollinger Band tengah, kemungkinan bisa naik. Namun ini kan masih panjang ya, kemudian dia tidak mampu, hanya pas di Bollinger Band atas, kemudian turun ke bawah dan ternyata memotong kembali ya, memotong kembali di area ini, area Bollinger Band tengah. Dia ke bawah, dia coba lagi untuk nembus ya, ternyata dia tidak mampu untuk ini. Nah, kalau kita kawinkan dengan indikator yang pernah kita apa istilahnya ya, kita pelajari, ini mungkin bisa ada beberapa yang potensinya kena ya, tentang pemahaman beberapa garis-garis ya. Saya lupa Bapak Ibu, sorry ya, saya juga manusia. Oke, ini ya, begitu kita lihat, begitu dia menyentuh candle merah, menyentuh ke bawah, ini ternyata turun, trennya turun. Nah, ya, jadi ini jadi penanda apabila merah sudah menyentuh di tengah, kemudian hari kedua berikutnya adalah merah lagi, jadi jangan masuk ya Bapak Ibu ya, jangan masuk. Karena ini lihat yang ketiga sampai berikutnya, terus di bawahnya merah, bawahnya Bollinger Band tengah. Nah, jadi tipsnya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin tidak lama menyimpan, apabila candle hijau memotong seperti ini di atas Bollinger Band, kemudian hari kedua berikutnya di atas EMA, Bollinger Band tengah juga, dan candle hijau, ini bisa kita entry di area sini. Ya, jadi hari ketiganya kita bisa entry atau di harga close-nya kita bisa masuk. Dan ini ya, udah sekian persen naiknya. Oke, jadi mengapa saya sangat suka Bollinger Band, dan memang dia cocok dengan saham-saham yang memiliki likuiditas baik ya. Diparkan dengan volume, kemudian dengan stochastic RSI. Oh iya, jangan lupa Akra akan dividen ya. Jadi untuk mengejar dividen, ini ex-date-nya tanggal 3 November. Silakan dilihat di RTI Bisnis ya. Jadi kita wajib juga memiliki RTI Bisnis. RTI Bisnis itu banyak informasi secara fundamentalnya ya. Saya akan coba bantu Bapak Ibu membuka RTI Bisnis untuk Akra. Hari terakhir kita membeli untuk dapat dividen itu namanya Comdet ya. Jadi setelah lewat dari Comdet, kita sudah tidak bisa menjadi salah satu investor yang mendapat dividen untuk Akra. Aduh, kayaknya sudah susah terbuka ini ya, karena sudah 8:30 waktu Indonesia Tengah. Biasanya sudah mulai, data-datanya sudah mulai ini, karena dia akan update terus Bapak Ibu. Bila terbuka, saya akan coba ambil Akra. Akra ini nah, biasa orang kejar untuk mencari dividen dan ngejar di masa Comdet, dan harga buy-nya jadi naik. Yang trader biasa mengambil kesempatan di ini juga ya, begitu banyak orang yang melihat, dia langsung juga untuk menjual. Karena takut dividen trap Bapak Ibu. Jadi yang trader hindari adalah dividen trap. Oke, ini sudah 8:30, kemungkinan untuk data yang lain sudah tidak tersedia ya. Susah bukanya. Loading terus ya Bapak Ibu ya. Oke, sembari saja. Loading. Nanti Bapak Ibu bisa lihat untuk Akra ya, untuk kapan dia bagi masa kumdetnya. Oke, kita lanjutkan dulu.
Untuk paling jauhnya di supportnya di 1405. Sudah ya. Ini kita hapus. Nah, kita akan melihat untuk resistennya atau harga jualnya. Yang pertama di 1465. Nah, ini lewat 1475. Kita akan turunkan di 1465 ya. Ini. Oh, ini ya, ada di area sini. Kemudian 1465, setelah itu ada di 1430. No, 1480. 1480 di sini no. Kita cari lagi di 1480. Ya, di sini ya. Ini ya, break-breaknya. Oke, 1480. Oh iya, pas di bowling band atas ya. Kemudian untuk terakhirnya di 1505, ini pas bowling band atas. Terakhir di 1505 yang awal tadi ya. Di 1505. Nah, ini pas di sini. Ini saja kita ambil. Pas di trend line tadi kita ambil. Oke. Jadi 1510. Jadi bisa di bawahnya ya. Oke, saya akan coba cek dulu untuk Akra. Ini Bapak Ibu lihat untuk stokastik RSI mendukung ya. Ada volume walaupun agak menurun sedikit di hari sebelumnya di kemarin. Namanya ada perpotongan jadi bisa jadi akan mungkin bisa sampai di R1 ya. Jadi untuk entry-nya bisa di 1440, bisa di 145 atau di 1450 ya di harga penutup. Untuk buy-nya kalau ingin buy, mendapatkan barangnya. Tapi yang ingin antrinya kalem bisa menunggu di sini 1430 atau di 1405 ya. Atau di sini di 1410. Belum terbuka ini RT bisnis untuk dividen. Oh ini. Jadi yang untuk dividen Akra kalau ingin mengejar dividen masa terakhir kumdet itu di tanggal 2 November ya. Jadi masih ada 2 hari untuk membeli Akra dan mendapatkan Rp25 per saham, per lembar ya, per lembar saham yang ingin mengejar dividen. Namun hati-hati untuk dividen trap ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya dividen trap itu hampir nilainya hampir sama dengan nilai dividen yield. Sampai bahkan ada yang 2 kali dari nilai dividen yield ya. Kita akan lihat lagi untuk dividen yield-nya, mudah-mudahan terbuka. Kalau dividen yield-nya kecil, silakan Bapak Ibu masuk ya. Namun kalau dividen yield-nya besar, nah kemungkinan untuk mendapatkan dividen trap dengan nilai yang besar juga ada ya. Itu terjadi Bapak Ibu bisa lihat di PTBA dengan ITMG ya, karena memiliki dividen yield yang lumayan besar, prosentasi besar, sehingga dividen trap-nya kita juga besar. Namun bagi Bapak Ibu yang memang mengejar dividen, semakin jatuh turunnya harga saham, dia akan menambah jumlah lotnya Bapak Ibu. Jadi ya, dividen yang didapatkan biasanya membeli kembali dengan harga yang lebih murah. Nah itu bedanya ya, sehingga untuk trader dan investor sebenarnya agak berlawanan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini tidak terbuka, Bapak Ibu silakan lihat di RTI Bisnis. Untuk dividen yield-nya, kalau memang dividen yield-nya kecil, silakan Bapak Ibu pertimbangkan untuk masuk mengejar dividen ya. Jadi silakan ingat kumdet itu adalah masa terakhir di mana Bapak Ibu bisa tersimpan atau tercatat menjadi investor, yaitu di tanggal 2 November. Setelah tanggal 2 November, walaupun Bapak Ibu membeli sahamnya, belum tentu bukan tentu ya, Bapak tidak mendapatkan sahamnya. Jadi masa kumdet adalah masa paling terakhir Bapak Ibu memiliki saham dan tercatat sebagai investor untuk mendapatkan dividen. Oke, mungkin cukup sekian dari saya informasinya. Terima kasih yang masih stay bersama kami. Terima kasih atas yang sudah subscribe dan silakan mengomentari atau Bapak Ibu ingin memberikan saran atau bertanya silakan Bapak Ibu ya. Saya sangat berterima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Bye-bye, sampai jumpa adik-adik.